Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Firman Bisnis. Nah, hari ini saya akan menelpon lagi Pak Mustafa. Pak Mustafa ini adalah calon mitra yang kita dapatkan dari online, dan insya Allah siap untuk saya telepon. Ya, saya kebetulan sudah minta izin sama beliau dan beliau siap untuk ditelepon. Oke, langsung saja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar dengan Pak Mustafa? Oh, bukan. Oh, dengan Pak siapa nih, Pak? Bukan. Pak Yasmat. Berarti ketukar, Pak. Jadi Pak Yasmat ini saya dari PTBS Firman ya. Nama saya Firman dari PTBS. Pak Yasmat boleh minta waktu sebentar ya. Saya mau memberikan informasi saja. Sebelum saya lanjutkan Pak Yasmat, saya mau tanya dulu, Pak Yasmat sebelumnya sudah pernah dapat informasi tentang PTBS apa dari online, dari TikTok, Facebook atau dari YouTube? Ya, ini banyak, tapi saya nih ragu kalau betul-betul ya, kemungkinan saya ini seorang supir. Enggak, iya, maksud saya, Bapak udah pernah lihat kan informasi-informasi PTBS? Ya, sudah lihat. Oke deh. Nah, mungkin Bapak sudah pernah lihat di PTBS, mungkin ada pembagian-pembagian rewardnya atau apa. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah ada biasa kan ada pikirannya itu seperti apa, Pak? Pendapat Bapak apakah berminat, berminat? tapi saya terus terang umur saya ini udah tua, apa bisa? Oke, Pak. Jadi di bisnis PTBS ini tidak melihat usia, Bapak. Seperti itu. Iya. Nah, iya, tadi udah ada yang nawarin. Ya. Tapi saya tunggu kok belum telepon gitu loh. Katanya mau telepon, terus sampai sekarang belum mau telepon. Sudah, ini saya, Pak, yang WA ke Bapak nomor saya yang satu. Oh, iya. Yang tadi itu sama. Iya, ini saya, Pak, yang minta izin untuk telepon Bapak. Nah, ini sudah saya, Pak, tapi saya pakai nomor WA saya yang satu, Pak. Oh, iya. Ya, nggak apa-apa. Masalahnya tadi saya tunggu, katanya mau telepon kok belum telepon gitu. Iya, Pak. Jadi saya kan Terus sebelumnya saya mohon maaf. Terus cara-caranya itu bagaimana gitu loh. Masalahnya saya ini di desa. Oke. Itulah yang akan saya jelaskan ke Bapak. Tetapi sebelumnya Bapak percaya nggak dengan perayaan reward di PTBS ini? Saya mau tanya dulu itu, Pak. Jangan sampai masih dipertanyakan. Sebetulnya kalau betul-betul ya saya ya percaya. Tapi ini di Facebook ini kan banyak informasi yang nggak jelas. Kayak kemarin katanya ada yang suruh ikut pentansi itu. Terus suruh bayar 50, terus suruh bayar 100, sekarang dan gitu kan banyak. Ternyata saya udah transfer nggak ada solusi gitu loh. Jadi begini. Saya mohon maaf loh ya. Saya paham Bapak. Ada yang gitu-gitu. Iya, saya paham Bapak. Di samping itu Bapak masih ada ketakutan juga, keraguan juga, trauma karena jangan sampai penipuan gitu ya, Pak. Ya kan gitu ya. Nah, ya. Oke. Saya ngejelasin dulu ya, Pak. Kalau soal penipuan di PTBS ini, kalau untuk penipuan di PTBS ini tidak akan pernah terjadi penipuan kecuali Bapak mau melakukan transaksi di rekening yang selain daripada rekening PTBS itu sendiri. Begitu, Pak. Jadi saya ini di kampung sebenarnya. Iya. Sebelumnya saya paham. Jadi gini, kalau di PTBS di kampung. Iya. Jadi kalau di PTBS ini Pak Yasmat itu tidak boleh kita menggunakan ini ya. Waalaikumsalam. Ya. Halo. Sebentar. Kacau juga nih, sebentar. Sorry ya kawan-kawan, ini ada telepon masuk.
Halo, siapa ini? Ya, halo. Iya, Pak. Halo, Pak Yasmat ya? Oh, Pak Musakar. Iya, 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 Pak. Kenapa, Pak? Eh, iya, iya, Pak Musakar, begini. Bisa saya telepon ke sekitar 10 menit. Saya lagi telepon calon mitra. Iya, saya lagi telepon calon mitra dulu. 10 menit. Oke, oke, siap, siap ya. Kebetulan ini mitra juga yang nelpon. Assalamualaikum, Pak. Halo, assalamualaikum. Aduh, ada yang nelpon masuk, Pak. Jadi langsung terputus. Mm. Ini Pak Yasmat. Jadi saya mau ngejelasin dulu sebelumnya. Kalau di PTBS itu tidak pernah merekomendasikan yang namanya transferan itu lewat ke pribadi, tetapi langsung ke rekening perusahaan. Jadi kalau soal tertipu itu, insya Allah kalau di PTBS nggak akan pernah ada seperti itu, kecuali Bapak berani melakukan transfer antar ke rekening pribadi. Nah, saya mau jelasin dulu ya Pak, masalah di PTBS ini. PTBS ini kan ada produknya, ada 6 segmen Pak. Ada pertanian, peternakan, perikanan, kecantikan, kesehatan, dan otomotif. Tergantung yang Bapak kira-kira minati, mau ngambil sesuai kebutuhan atau misalnya Bapak mau jualan kembali. Jadi pada dasarnya PTBS ini berdagang produk-produk di PTBS. Nah, terkait mungkin Bapak sudah sering melihat bonus-bonus sampai miliaran di PTBS ini, mungkin Bapak juga bertanya-tanya nih, dari mana itu kan, gitu kan? Jadi, Iya, iya. Sebenarnya mau tanya-tanya tapi takut. ya. Itu loh inventasi. Iya, jadi Bapak begini ya. Di PTBS ini tuh sebenarnya orang dapat motor, dapat mobilio, Pajero, dan rumah itu dari omset, Pak. Dari omset. Jadi penjualan produk-produk PTBS. Misalnya begini, Pak. Contoh ya, kita ini berbisnis di misalnya nih jualan Indomie di kios misalnya. Nah, ini kan kita pakai modal beli Indomie. Indomie misalnya satu dos modalnya 100.000 misalnya. Jualnya jadinya 150.000. Berarti kan kita untung 50.000, benar ya, Pak? Ya, ya. Benar. Nah, sama seperti itu di PTBS, Pak. Jadi produk-produknya itu ketika ada produk terjual baik per ecer ataupun per paket, itu kita dapat keuntungan dari produk. Cuman bedanya ketika di PTBS kita ngejual produk dapat uang, keuntungan dari selisih dari modal produk itu sendiri. Ya, kemudian dapat lagi poin-poinnya, Pak. Nah, poin-poin inilah yang ditukar dengan motor cash tadi, mobilio cash tadi, pajero cash, dan rumah cash. Nah, sudah beda ya, Pak. Kalau jualan Indomie saja, kita cuman dapat keuntungan selisih dari situ, selesai sampai di situ, Pak. Itu. Ya kan? Nggak ada lagi yang namanya poin-poin untuk dapat motor, mobil, pajero, dan rumah. Makanya orang dagangan di luar sana misalnya jualan pupuk, ya paling cuman dapat selisih dari modalnya, kemudian paling dikasih baju kaos doang, ya kan, benar ya Pak ya? Gitu. Nah, di PTBS ini Maaf ya, ini seandainya ya. gimana Pak? Seandainya ini ya jualan pupuk itu modalnya nggak ada. Wah, gini Pak, begini Pak, gini. Jadi memang Pak, termasuk saya sendiri ini Pak yang sedang berbicara dengan Bapak saat mau memulai di usaha ini, wah tertarik banget. Tapi ketika saya itu bukan cuma terkendala modal, memang lagi banyak utang Pak. Seperti itu. Jadi bukan bilang memang uang ada, jujur saja saat itu saya kenal PTBS ini tuh ada uang untuk bayar masih kos-kosan waktu itu kan. Alhamdulillah dari wasilah bisnis PTBS ini sekarang alhamdulillah udah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Nah, jadi gini ya Pak. Saya kenal PTBS ini tuh saya cari tahu nih kok bisa ya gitu ngasih. Ini bisnis apa sih? Gimana sih cara kerjanya? Saya juga pun maksud saya sendiri juga gitu. Sempat negatif juga nih. Wih, kok bisa ya? Pasti besar nih. Sampai pun saya bertanya begitu. Ini jangan-jangan ini penipuan ini, dari mana kok bisa dapatnya? Setelah saya dijelasin ya masuk akal dari omset dapat keuntungan tapi ada poinnya lagi. Ini yang kita tidak dapatkan di luaran sana. Nah, kemudian di situ saya pasti bilang nih, saya berpikir
wah pasti modalnya pasti besar nih. Nggak ada, pasti bisnis di luaran sana pun itu yang namanya Pak mau dapat miliaran itu Pak modalnya Pak. Nggak pernah kurang dari 1 miliar Pak. Karena saya tahu Pak, Indomaret saja kalau kita misalnya mau istilahnya membuka toko Indomaret, berwaralaba, berfranchise di Indomaret, membeli waralabanya, itu modalnya saja Pak untuk membeli hak usahanya 394 juta, belum tanah dan bangunannya. Kalau di perkotaan itu Pak, dengan seluas bangunan Indomaret itu kurang lebih 500 jutaan Pak itu. Tanah di tanah-tanah strategis. Berarti butuh 1 miliar. Nah, saya mikirnya, oh berarti PTBS pasti besar modalnya. Saya mohon maaf, kayaknya saya nggak mampu gitu. Ternyata saya itu Pak, alangkah kagetnya luar biasanya ketika saya dijelasin, justru Pak, PTBS ini modalnya sangat kecil, bahkan saya katakan ternyata bukan modal sama sekali. Kenapa? Ketika saya disampaikan begitu, saya udah negatif di awal Pak, pasti besar modalnya nih gitu. Tiba-tiba langsung disampaikan bahwa tenang aja Pak Firman, jangan kaget. Itu memang di PTBS ini miliaran ngasih, tapi Bapak tahu nggak berapa modalnya? Ya elah, ya berapa emangnya? 2.500.000. Ah masa iya, masa 2.500.000 kok bisa ngasih miliaran, gimana ceritanya? Udah saya dijelasin tuh gitu. Oh gitu, jadi gimana? Berarti modal ini apakah 2.500.000 ini setelah saya belanja sekali itu apakah harus saya belanja ulang lagi? Dia bilang enggak, modalnya sekali seumur hidup. Makanya di PTBS ini banyak yang orang-orang terlilit hutang menjadi wasilah melunasi hutang-hutangnya. Karena ya walaupun semiskin-miskinnya saya saat itu, ya tapi 2.500.000, ya alhamdulillah dengan model yang seperti itu potensinya yang luar biasa. Saya kemudian Pak berusaha untuk ngumpulin duit Pak. 2 bulan Pak saya ngumpulin duitnya 2.500.000. Tapi saya pahamin dulu. Saya dijelasin dulu kayak gini cara kerjanya. Oh gitu. Oke deh. Terus gimana? Apakah 2.500.000 itu sistemnya cuma simpan uang atau gimana? Semacam yang Bapak bilang tadi, investasi itu ya kan? Yang cuma nyimpan duit aja. Wah itu nggak boleh Pak. Nggak boleh. Itu namanya money game namanya. Kalau tanpa produk. Ternyata bilang, jadi gini Pak Firman, 2.500.000 itu modal kita sekali seumur hidup, itu bukan uang yang hilang. Jadi gimana? Itu kan produk-produk PTBS ini kan ada tadi 6 segmen, pertanian, peternakan, perikanan, kecantikan, kesehatan, otomotif. Tinggal Pak Firman lihat sesuai kebutuhan Bapak mau produk yang mana? Apakah Bapak mau targetnya mau jualan produk atau mau memakai sendiri? Misalnya Pak Firman punya pertanian, misalnya punya tanaman pertanian, berarti Pak Firman butuhnya pupuk gitu. Nah, Pak Firman tinggal milih produk itu sesuai kebutuhan Bapak. Yang intinya Pak Firman akan mendapatkan produk dari PTBS dengan uang 2.500.000 itu mendapatkan 14 box produk yang nilai jualnya kembali 3.500.000. Tapi karena Bapak Firman mendaftar sebagai mitra PTBS, Bapak tidak perlu bayar 3.500.000, cukup membayarkan 2.500.000. Saya nanya lagi, berarti maksudnya gini, saya dapat produk bayar 2.500.000, tapi produk yang saya dapatkan 3.500.000. Berarti artinya sudah ada keuntungan di situ Pak, 1 juta di awal dari produk itu Pak. Nah luar biasa Pak ya. Makanya saya katakan setelah saya analisa, loh ini bukan modal namanya, gitu kan? Setelah saya analisa, oh berarti ini bukan modal namanya. Karena kalau modal mah berarti kita misalnya contoh mau jualan gorengan, kita beli etalase itu udah modal Pak, itu belum jalan loh Pak. 2.500.000 itu etalasenya belum jalan. Nah saya bilang, oh iya luar biasa ya. Oke, saya udah tertarik, saya udah paham bisnisnya. Oke Pak, kalau gitu alhamdulillah oke saya udah paham dan saya tertarik bisnis ini. Sekarang jujur saja Pak, bukan saya nggak punya duit, ada Pak, tapi buat bayar kos-kosan, buat bayar cicilan motor, buat beli beras, buat ini. Jadi mohon maaf Pak, untuk sekarang memang saya udah mau daftar tapi uang mesti saya ngumpulin dulu. Oh, udah Pak gitu. Jadi seperti itu Pak di PTBS gitu. Modalnya 2.500.000 sekali seumur hidup. Nanti dapat motor mobilnya itu tadi motor cash 20 juta, mobilnya 150 juta, Pajero 500 juta, dan juga rumah senilai 1 miliar. Nah, dalam waktu PTBS berjalan ini dari Mei 2017 hingga 2023 sudah bagi 10.000 motor yang 20 juta, Mobilionya 4.000 yang 150 juta, Pajeronya 2.000 yang 500 juta, dan rumahnya yang 1 miliar itu sebanyak 1.000 unit. Total hampir dalam 6 tahun 2,8 triliun telah dibagikan ke mitranya. Nah sekarang kita kembali bertanya,
bagaimana bisa PTBS ngasih itu? Padahal tadi kan modalnya 2,5 ya Pak ya, kan gitu. Secara logika kita itu nggak masuk akal. Dan saya pun juga sempat berpikir, apakah PTBS ini nggak rugi ya? Pasti nih perusahaan akan rugi nih, kacau nanti gini. Ternyata Pak, kita memang nggak tahu karena kita belum masuk ke dalamnya. Setelah saya masuk di dalamnya, saya dijelasin Pak. Jadi gini ya Pak Firman, pertanyaan Anda itu seperti itu tuh wajar. Kayak smart. Gimana? Maksudnya nih saya waktu itu dikasih tahu sama orang yang kenalin bisnis PTBS ini. Jadi gini ya. Jadi gini ya Pak Firman ya. Gini saya jelasin. Pak Firman itu saya suka dengan pertanyaan Bapak karena itu memang harus jelas dari mana bonus motor kita, mobil Pajero dan rumah kan kamu masuk akal 2.500.000 modalnya. Saya bilang iya dong, gitu kan. Harus realistis dong. Kita ini bukannya apa? Ya oke lah bagi-bagi, tapi kita harus tahu asalnya dari mana. Jangan sampai tidak jelas asalnya dari mana, kan nanti jadinya tidak halal dong, gitu kan. Oke, kemudian dijelasin Pak. Ternyata Pak, jadi gini, dia kasih ilustrasi Pak Firman. Ketika Pak Firman sudah daftar PTBS ini, kemudian Pak Firman sudah ngerti bisnis ini, Pak Firman kemudian semangat untuk membantu teman-teman yang lain yang punya masalah kesulitan seperti Pak Firman, kesulitan keuangan, ingin mencari penghasilan tambahan, banyak utang, ingin lunas utang dan riba, maka Pak Firman semangat menyampaikan informasi bisnis ini karena Pak Firman udah tahu. Nah, dari informasi Pak Firman, apakah melalui Pak Firman menjual produknya, kemudian orang tanya ini produk apa, kemudian Pak Firman menjelaskan bisnisnya. Nah, pasti orang kan mau juga nih Pak. Siapa sih yang nggak butuh duit? Siapa sih yang nggak butuh penghasilan? Apalagi bisnisnya kan bisa dikerjakan oleh semua orang tanpa mengganggu kerjaan utama kita. Karena kita nggak perlu berkantor Pak. Cukup dari handphone gitu. Cukup dari handphone, bahkan bisa dikerjakan dari online. Nah, kemudian terus gimana? Nah, ketika Pak Firman tadi mulai menyampaikan informasi, kan begitu Pak Firman. Kalau orang jualan bakso itu kan nggak mungkin dong baksonya bisa laku kalau cuma diumpetin di kamar. Pasti dia keliling-keliling untuk menginformasikan, menawarkan gitu kan. Sama di bisnis ini. Sebagus apapun bisnis Pak Firman, kalau nggak dikenalin sama saudara, produknya nggak dikenalin, ya nggak bisa laku. Gitu kan. Ya terus gimana? Nah itu aja kerjanya informasi. Nah terus gimana? Nah Pak Firman informasi nggak usah banyak-banyak deh. Dari informasi Pak Firman itu kemudian orang tertarik dengan mau ikut juga berbisnis di PTBS ini, ya kenapa tidak? Masa kita larang rezekinya orang kan gitu. Justru istilahnya bagus kalau Bapak udah memberikan informasi terus orang daftar, mungkin dengan wasilah itu dia bisa lunas utang tanpa kredit lagi, kan dakwah juga, kita dapat pahala juga. Wah semangat lah saya. Oh gitu ya. Terus berapa orang kira-kira saya istilahnya yang bisa daftar ke saya? Apakah motor itu kan tadi kan Bapak menjelaskan, saya tanya nih sama orang yang kenalin bisnis saya. Tadi kan motor Bapak bilang kalau 75 poin pasang itu dapat motor 20 juta. Berarti saya harus nyari menjual 150 paket. Benar Pak Firman. Pak Firman menjual 150 paket, misalnya satu paket itu kan Pak Firman dapat keuntungan tadi uangnya kan. Tapi setiap satu paketnya itu poinnya nggak hilang, poinnya Pak Firman dapat. Cuman itu kalau Pak Firman kerjanya sendiri. Nah, terus gimana kalau Pak Firman mau tidak kerjanya sendiri supaya poinnya cepat, dalam waktu 12 bulan Pak Firman bisa tembus miliaran itu, dapat motornya, mobilnya, Pajeronya, rumahnya, ya total 2,1 miliar, maka Pak Firman itu harus istilahnya tadi dari informasi orang tertarik. Tidak usah banyak-banyak Pak Firman. Berapa? 2 orang saja yang tertarik ingin daftar di PTBS ini juga karena dari informasi Anda. Oh gitu ya. Terus kalau 2 orang daftar ini gimana? Ya Pak Firman, ketika orang daftar 2 orang ini cuma membeli satu paket produk, satu paket usaha produk yang tadi modalnya 2.500.000, Pak Firman akan dapat komisi satu paket produk 400.000 dan juga berarti kalau 2 kan berarti 800.000. Ketika tercipta 2 pasang paket, 2 paket berarti kan satu paket 2 paket ini berarti ada lagi bonusnya namanya bonus pengembangan 100.000. Berarti total Bapak udah dapat 900.000. Wah, luar biasa Pak. Berarti saya ngejual eceran pun dapat. Kalau saya ngejual per paket dapat. Kemudian orang juga beli lewat cerita saya dapat juga. Iya dong Pak Firman, itu komisi Bapak. Wajar kan, sama aja. Bapak ngejualin produk orang terus dapat komisi kan wajar. Gitu kan. Nah, terus dihitung. Dari 2 orang ini tadi Pak Firman, kemudian mereka paham dengan cara kerja bisnis ini. Ya kan dagang sebenarnya ini kan sama aja dagang. Tapi cuman cerita mulut ke mulut gitu kan. Kemudian orang dagang 2 orang ini berkembang. Maka Pak Firman, hanya 2 orang tadi Pak Firman dari mulut ke mulut lagi dia jalankan. Akhirnya 12 bulan kemudian sudah tembus reward
1,67 miliar ditambah bonus pengembangan tadi 100.000 ketika berpasang ketika terjadi dua paket ya. Satu itu 2 paket tadi, maka dapatlah 409 juta, totalnya 2,1 miliar. Oh gitu. Jadi setelah kita pahami ternyata bonus dan reward kita itu berdasarkan poin-poin dari omset yang tercipta, baik penjualan pribadi kita per paket, satu paket itu 1 poin Pak, maupun penjualan orang tadi, tim kita tadi yang terus berkembang. Wah oke deh Pak, sudah luar biasa gitu. Nah itulah Pak gitu. Makanya kita semangat. Jadi sudah jelas ya, berarti jelas ya asal usul bonus kita. Nah sekarang kita masuk ke perhitungan Pak. Saya masih kurang puas Pak. Saya masuk ke perhitungan, logikanya gini. Saya hitung-hitung Pak. Tadi motor berapa? Dapatnya 75 poin pasang, Bapak dapat motor 20 juta, dikasih gratis cash dari PT BES. Saya hitung Pak, 75 poin pasang, artinya kan ada 150 Pak, satu kiri satu kanan, 75 kiri 75 kanan poin, ini 150 poin pribadi dan tim kita yang tergabung itu kan, gitu, 150 omset. Berarti kalau dikali 1 poin itu kan 1 paket Pak, 1 paket tadi berapa Pak modalnya? 2.500.000. Kalau kita kali Pak 150 kali 2.500.000, ternyata total omset yang diciptakan di PT BES secara pribadi dan tim adalah 375 juta. Bapak dikasih 20 juta wajar enggak? Wajar. Jadi jelas motornya dari situ. Begitu juga mobilionya. Tergantung, mobilio kan 250 pasang kan. Nah, bagusnya poin tadi ketika kita udah dapat motor pertama 20 juta, poinnya tidak hangus Pak, tapi berlanjut 76, 77, 78, 79 sampai seumur hidup, bahkan tanpa batas waktu. Sampai-sampai di PT BES ini mengatakan kalau mau cari usaha yang sekarang dikerjakan bahkan sampai kita mati pun tetap membiayai orang yang masih hidup, keluarga yang kita tinggalkan, maka di PT BES lah tempatnya, dengan hanya modal tadi 2.500.000 sekali seumur hidup. Itu aja Pak. Ketimbang saya kemudian berpikir, ketimbang saya istilahnya buka-buka usaha, misal buka kios, modalnya kios itu 2.500.000 cukup nggak Pak? Ini aja ya sebelumnya. Iya kan? Mohon maaf, sementara nanti kalau anak saya udah pulang, coba tak telepon jenengan. Oke. Berarti sampai di sini Pak. Saya kabari. Sampai di sini berarti. Sementara sampai di sini. Ya. Nggak apa-apa Pak, gini. Mas, dalamnya alamatnya mana Mas? Kalau alamatnya PT BES ini Pak di Bandung Pak, di Bandung. Jenengan. Oh, kalau saya di Purwakarta Pak. Jenengan. Saya di Purwakarta. Oh, Purwakarta. Iya. Purwakarta. Jadi dekat kok Pak dari kantor Bandung. Jadi itulah Pak, kita menyampaikan informasi ini. Sebenarnya Pak begini, istilahnya di bisnis ini tidak perlu Bapak harus pinter dulu, enggak Pak. Kan cuman informasi itu semua orang bisa informasi Pak. Jadi sekali lagi saya katakan tidak membatasi batas waktu Pak. Selama orang itu masih mau, bahkan ada yang pensiunan juga Pak itu sukses di usaha ini gitu. Udah umur berapa sukses di usaha ini. Lihat-lihat ini kalau banyak yang sukses gitu. Iya, jadi PT BES ini berdiri Pak Mei 2017, berarti alhamdulillah udah 6 tahun lebih PT BES terus bagi-bagi reward. Ya nggak akan bangkrut PT BES-nya. Kenapa? Dia ngasih kita motor, emang dia udah untung juga. Iya kan? Gitu. Jadi mungkin Bapak udah jelas ya sampai di sini, udah nggak ada lagi ambigu kiri kanan gitu. Terima kasih informasinya ya. Setelah ini Bapak nanti saya kirimin dulu ininya, katalog produknya, nanti Bapak baca-baca juga katalog produknya kan gitu. Nah, dari informasi ini Pak gimana Pak? Apakah Bapak tertarik di PT BES atau gimana Pak menurut Bapak? Sebetulnya ya tertarik ya, cuman itu aja modal. Oh, modalnya ya nggak apa-apa Pak, seperti yang saya katakan tadi, itu modal saya pun juga butuh 2 bulan untuk ngumpulinnya gitu Pak, gitu. Karena kenapa? Saya berpikir saya kerja pun juga, kerja menjadi karyawan pun juga, saya nggak bisa istilahnya keadaan saya begitu-begitu saja, malah utang yang banyak Pak. Gitu. Jadi mau tidak mau saya harus ngusahain modalnya, karena kenapa? Ya 2 pilihan. Kalau saya mau istilahnya sukses, memang harus istilahnya memperjuangkan itu modalnya di PT BES. Alhamdulillah saat ini ya saya nanti ngirimin juga ke Bapak. Alhamdulillah penghasilan sekarang per tanggal hari ini tuh yang masuk itu tidak kurang dari 10 juta hanya dari rumah Pak. Nah nanti makanya di tim bimbingan saya itu Pak, nanti
saya akan memberikan bimbingan, bantuan, edukasi. Misalnya ada calon mitra Bapak nggak perlu, makanya saya bilang Bapak nggak perlu harus jago dulu di usaha ini. Bapak daftar aja nanti di komunitas kita. Nanti setiap ada mitranya, Bapak istilahnya mau dibantu, kita bantu untuk menjelaskan bisnis. Ketika dia daftar itu punya Bapak gitu. Nah, sekarang Pak saya mau sampaikan dulu di bisnis PTBS ini apa namanya? Kalau sekarang Pak lebih tepat kita bergabung. Kenapa? Karena di 2017 kemarin awal itu tidak seperti ini. Kalau seperti ini kita enak. Karena apa? Sudah banyak orang yang tahu informasi PTBS ini. Jadi kita sudah nggak susah Pak. Tinggal bagaimana kita menjelasinnya secara lengkap gitu. Nah, Ya, terima kasih informasinya. oke. Pak Yasmat. Telepon ini nanti kalau ada anak saya, Pak. Oke. Musyawarah sama anak saya. Oke. Oke, Ini nanti masih telepon anak saya. Nanti saya telepon lagi ya. oke. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih informasinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Yasmatnya juga agak sibuk ya. Jadi kelihatan sekali sepertinya dia sedang seperti ada tiba-tiba ada mungkin job yang ini kan yang mesti dia kerjakan, karena memang tadi saya minta waktu cuma 5 menit dan akhirnya kita sekarang sudah berbicara ke Pak Yasmat kurang lebih 26 menit. Oke teman-teman, yang masih calon mitra di luar sana, alangkah mudahnya menjalankan bisnis Best Corporation Syariah ini. Yang penting teman-teman mau belajar, ya segera bergabung, mau belajar di tim kita. Nah, bagi yang mau dibimbing oleh tim saya, bagaimana caranya kita bisa dicari-cari mitra lewat online kan. Dan kemudian tentunya ilmu-ilmunya semua itu ada di tim bimbingan saya. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung hubungi saya di WA saya, Firman 0813-5482-3276. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman baik yang belum mitra maupun yang sudah mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.